Kemendagri tunjuk 3 direktur di KPK menjadi pejabat daerah. Apakah ini akan membahayakan dalam pembelajaran demokrasi atau malah akan menjadikan demokrasi lebih baik karena mereka penegak hukum itu terlibat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pejabat kepala daerah itu menjadi pemimpin sementara. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu sebagai penegak hukum yang harus independen meskipun rezimnya berbeda dengan dahulu. Sekarang rezim KPK menjadi bagian daripada negara. Kalau dulu adalah lembaga independen. Namun yang terakhir ada penunjukan 3 direktur di KPK menjadi pejabat kepala daerah. Ayo kita baca di beberapa media apakah hal ini mengganggu terhadap perjalanan demokrasi atau malah itu yang harus ditampilkan supaya tidak ada yang nakal-nakal para kepala daerah dengan diberi contoh, atau malahan mereka yang jadi pejabat tersebut malah ikut-ikut karena biasanya semuanya akan mengikuti suasana yang ada di sebuah lembaga birokrasi yang ada. Kita baca di beberapa media. Pertama kita baca di Tempo, Kemendagri tunjuk 3 direktur KPK jadi PJ kepala daerah. Judulnya cukup informatif saja. Kemudian di Kompas juga, Kemendagri tunjuk 3 direktur KPK jadi pejabat kepala daerah. Nah, sama sudah proses kalau di Tribun, Kemendagri tunjuk 3 direktur di KPK jadi PJ kepala daerah. Berikut bahasanya, ada tambahannya yang ada di Tribun. Berikut daftarnya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo dan kita tambahkan yang lain kalau dibutuhkan. Ini yang terjadi di Tempo. Kemendagri tunjuk 3 direktur KPK jadi pejabat kepala daerah. Tempo.co Jakarta, Kementerian Dalam Negeri menunjuk 3 direktur Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi pejabat kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengkonfirmasi ini kepada Tempo pada Jumat 1 November kemarin. 3 petinggi KPK yang ditugaskan di negeri adalah Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Edi Suryanto sebagai pejabat Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN, Herda Helmi Jaya sebagai Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan Direktur Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM Budi Waluyo sebagai PJ Bupati Ciamis, Jawa Barat. Ia mengatakan PJ Kepala Daerah dievaluasi tiap 3 bulan. Kalau seandainya kita anggap evaluasinya buruk dan akan kita ganti, sudah banyak diganti, kata Tito kepada wartawan di Gedung DPR RI Kamis 31 Oktober 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi ketika banyak pejabat kepala daerah yang diprotes oleh Komisi 2 DPR RI. Apakah ini pertanda Kemendagri itu ingin mengamankan apa yang diputuskan terkait dengan pejabat daerah sesudah dikritik oleh Komisi 2, atau memang ini ada sebuah contoh yang selanjutnya semua pejabat mengikuti hal ini, atau ini akan menjadikan para pejabat yang dari KPK sama perilakunya atau polanya dengan yang sudah ada yang dikritik oleh Komisi 2 tersebut. Menurut analisis saya pertama, bahwa yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap para direktur
KPK itu membuat bahaya semacam jaring laba-laba atau jebakan Batman jika Direktur KPK tidak hati-hati. Mengapa? Karena berangkat dari sebuah permasalahan, yaitu sesudah ada problem dan dimarahi oleh Komisi 2. Jadi menurut saya yang utama dalam proses ini adalah jebakan Batman. Tetapi kalau 3 direktur KPK itu bisa membawa kepemimpinan di daerah, pejabat di daerah tersebut baik-baik saja, baik di Kalbar, di Pontianak, atau di NTT, ataupun yang di itu berjalan baik-baik saja, maka ya kemungkinan jebakan Batman itu tidak akan terjadi. Karena seperti 3 daerah tersebut mempunyai pola yang berbeda, sehingga ini adalah kalau mereka lulus dari pejabat maka itu luar biasa. Jebakan Batman ini menjadi semacam PR keras, PR kode keras bagi pejabat yang dari Direktur KPK tersebut. Pengen aman atau pengen melayang. Mengapa melayang? Karena kalau misalkan ada yang main-main, maka menjadi problem besar. Ini tidak cukup hanya berbicara keuangan ya. Kalau keuangan mungkin agak super hati-hati, tetapi terkait dengan kepemimpinan yang lain, berhubungan dengan proses demokrasi lokal, berhubungan dengan komunikasi yang hubungannya dengan beliau adalah posisi sebagai wakil dari negara pemerintah. Padahal di sana atau dalam proses healing itu kan ada relasi antara bagaimana pejabat, maksudnya pejabat, kemudian KPK sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi, dan taruhlah misalkan ada yang problem-problem para pejabat daerah tersebut. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai semacam antidater terhadap Komisi 2 DPR RI, bahwa selama ini yang dikritik DPR RI itu benar adanya, bahwa ada problem terkait dengan pejabat kepala daerah, sehingga dalam bahasa DPR RI tidak mampu untuk mengawal kepemimpinan di daerah. Ya memang berbeda dong, mereka yang berjibaku, berdarah-darah, mendapatkan amanah dari rakyat sesudah proses pemilu untuk memimpin terkait dengan tanggung jawabnya. Tapi ada sebagian yang mereka, maksudnya pejabat, itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab, meskipun ini tidak banyak, tetapi ada yang dijadikan itu sebagai semacam rezeki yang runtuh, seperti durian runtuh dari langit, kemudian mereka tidak mempunyai semacam amanah, sehingga tidak salah Komisi 2 protes terhadap Kemendagri, terhadap pejabat kepala daerah. Meskipun Pak Mendagri mengatakan setiap 3 bulan sekali ada evaluasi. Kemudian analisis yang ketiga adalah ini bisa juga sebagai pembelajaran yang terbaik untuk membangun negeri. Bagaimana orang tidak terjerat korupsi meskipun ada peluang korupsi. Karena memang kalau ngomong korupsi sebuah kejahatan itu akan bisa dilakukan kalau ada sebuah peluang. Ya, selama ini kan Direktur KPK tidak korupsi sebagai aparat di daerah atau aparat negara karena memang tidak ada peluang dan mereka diperintahkan untuk memberantas korupsi. Tapi sekarang ketika diberi kewenangan untuk mengelola anggaran daerah, mungkinkah mereka baik-baik saja? Atau malahan sebaliknya,
Kalau yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan menjadi ancaman terhadap keberadaan lembaga KPK. Bukan 3 orang itu saja, lembaga KPK sebagai jaminan untuk kebaikan mengelola negeri ini. Tetapi kalau mereka baik-baik saja, maka akan menjadi contoh, meskipun tidak seheboh ketika 3 pejabat ini selanjutnya berbuat yang tidak baik terkait pengelolaan keuangan negara di daerah, terkait manajemen kepemimpinan di daerah, ataupun yang lain. Sehingga yang ketiga ini akan memang berbalik. Kalau baik begini, kalau tidak baik super parah, semuanya akan jelek, bahkan lembaga KPK akan menjadi ancaman untuk dibubarkan ataupun yang lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tidak mudah menjadi pejabat itu karena sudah ada sebuah tradisi yang ada di daerah. Biasanya seseorang mengikuti apa yang terjadi di situ. Kalau tidak bisa dirinya, bisa-bisa bahkan masuk kepada pasangannya, istrinya, kepada ponakannya, kepada keluarganya, sehingga dia secara personal mungkin baik-baik saja, tapi ketika sudah sampai kepada istrinya menjadi problem, apalagi kepada keluarganya. Ini yang menjadi catatan keras terhadap pejabat kepala daerah yang dari KPK ini. Dan ke depan juga evaluasi 3 bulan di Kemendagri, apakah mampu untuk menjawab terkait dengan daya kritis dari Komisi 2? Menurut saya ini yang ditunggu-tunggu, sehingga pejabat kepala daerah ini sebagai semacam umpan dalam sebuah pemancingan. Kalau memang baik maka hasilnya baik, tapi kalau jelek maka akan berefek kepada yang lain, teruntuk kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.